Banten ini akan diserang sama Baduy katanya. Gimana? Mau diserang sama Baduy katanya. Mau diserang sama Baduy? Iya. Dengan alasan? Daerah. Ya memang ini kan dulu pulaunya dia Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asah. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, siang ini kita berada di Jalan Raya Serang Cilegon. Di sini kita melihat orang lagi duduk di depan sebuah ruko. Ini penampilannya cukup unik, yang mana dia membawa gembolan-gembolan besar dan membawa 2 ekor anak kucing. Nah, ini kita nggak tahu nih, apakah dia seorang ODGJ, orang terlantar, ataupun sang penggembara. Langsung aja kita dekati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Ada apa, Pak? Ya Pak. Salam. Maaf Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Ada apa, Pak? Enggak, cuman ngobrol doang. Kenapa ya? Boleh. Masalah apa, Pak? Enggak, cuman kenalan aja. Ini menarik soalnya ada anak kucing. Iya. Dengan Bapak siapa? Sulaiman namanya. Bapak Sulaiman. Iya. Bapak Sulaiman dari mana? Tegal, Jawa Tengah. Oh, dari Tegal. Iya. Iya, jauh atau dari Tegal. Ya biasa. Oh, kesini dalam rangka apa, Pak? Ya sebenarnya pengembaraan. Oh, mengembara. Iya. Oh, mengembara. Iya. Sambil ziarah-ziarah. Sambil jarah juga. Iya. Ini Bapak tahu nggak nih dari daerah mana? Ini di Banten. Banten. Wah iya, berarti Bapak tahu. Iya. Udah berapa hari Bapak dari Tegal? Udah lama sih belum pulang-pulang. Oh, udah lama? Udah Kak. Oh. Nah, dari Tegal itu kan jauh Pak ke Banten ini. Iya. Bapak kesininya bagaimana nih? Ya jalan kaki ya. Jalan kaki? Iya. Nggak capek? Ya biasa ngembara ya, capek istirahat gitu aja. Oh gitu. Oh. Berapa lama itu Pak menempuh perjalanannya Pak? Ya nggak tahu, kita nggak tahu karena kita sambil ziarah-ziarah sih. Oh, sambil mampir-mampir ya setiap Iya. daerah, sekiranya ada tempat-tempat yang perlu dikunjungin, Iya. mampir seperti Iya. itu. Jadi perjalanan itu panjang ya. Iya. Nah, kalau untuk di Banten sendiri ini udah berapa lama Bapak? Banten ini gimana bilang udah bolak-balik sih. Oh, udah bolak-balik. Iya, ini baru 2 hari. Ini baru nyampe 2 hari. Iya. Nah, ini pertanyaan saya ini lebih lanjut ini Pak. Oh, dari umur berapa Bapak hidup mengembara gitu? Ya paling dari umur berapa? Ya baru ini sih sekitar mau jalan 5 tahun sih. Oh, baru jalan 5 tahun. Iya. Biasanya? Apanya? Biasanya Bapak bekerja? Biasanya bekerja di Jambi. Oh, bekerja di Jambi. Iya, di pulau lah, pulau-pulau gitu. Bikin proyek, kadang sawit gitu. Nggak tentu gitu. Lagi sawit, apa sawit gitu. Ya. Biasanya proyek kita Pinang gitu. Biasanya gitu. Nah, kenapa memilih menjadi musafir ini? Apa yang Bapak cari? Ya sebenarnya jadi cari ya pengalaman sih. Pengalaman. Iya. Karena hidup tanpa pengalaman tuh ibaratnya kan tahu. Kalau kita cuma sih sekedar istilahnya sekedar cuma nonton TV kan kita kan kurang puas. Kurang puas. Hanya melihat, nggak Iya. merasakan. Hanya melihat aja. Betul. Kalau bicara pengalaman apa yang Bapak dapat dari perjalanan ini? Mungkin dari segi lebih khususnya pengalaman spiritualnya apa yang Bapak dapat selama 5 tahun? Itu ya kalau cerita terlalu panjang sih, panjang lebar. Hah? Ya kalau cerita terlalu panjang Simpel lebar. aja. Ya, ya banyak sih benernya menyusuri sejarah. Karena kalau kita tengok dari segi sejarah banyak simpang siur antara buku dengan sejarah perjalanan itu berbeda. Ya. Nggak bisa sama. Kok bisa berbeda dengan perjalanan lama antara perjalanan dengan buku berbeda. Kalau kita telusuri, oh buku gini, oh kalau kita jalan sendiri gini, berbeda. Karena kalau kita buku itu hanya istilahnya hanya teori ya.
Teori. bukan praktek, istilahnya banyak ininya, banyak apa namanya, banyak disimpang siurkan sama sejarah. Jadi nggak sesuai. Kalau kita tengok dari segi sejarah itu kurang luas, kalau kita nengok dari segi buku itu kurang, penjabarannya kurang luas itu ya, karena itu kan hanya sekedar ini, hanya teori aja, nggak prakteknya, sehingga mereka tuh nggak tahu sebenarnya sejarahnya, nggak apa namanya, nggak begitu detail gitu, kayak gitu. Kalau dari segi sejarah mungkin itu yang Bapak pingin lebih jelas gitu ya. Tapi secara realnya, Bapak mendapatkan apa gitu? Maaf, ini berjalan capek-capek, ya mohon maaf kehidupan tidak teratur, ya mungkin boleh saja, mungkin terkadang makan juga terkadang tidak teratur gitu kan. Kenapa nggak enak-enak tidur di rumah ibadah seperti itu misalnya, berkumpul bersama anak istri? Nah, apa yang Bapak dapat sebenarnya secara realnya? Ya kalau kita dapat secara apa itu kan itu kembali lagi ke apa namanya, kita ke kehidupan yang akan masa depan. Kalau kita memikir ke masa belakang itu orang nggak tahu sebenarnya. Karena kalau kita telusurin antara kehidupan manusia dengan kehidupan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenarnya. Karena manusia itu hanya menengok dari segi badannya aja, enggak menengok segi utamanya. Itu makanya manusia itu kalau kita telusuri bingung sebenarnya itu siapa manusia kan. Makanya kalau kita kaji secara real itu manusia itu jangan menengok dari badannya, nggak bisa kita nengok dari badannya. Ya kalau bapak sendiri kalau nyusuri gini aja kita nggak tahu siapa aku sebenarnya, siapa sebenarnya diri itu kan akan tahu kan itu. Ini kalau bapak kalau menterjun akan tahu diri kita sebenarnya. Makanya manusia itu nggak akan tahu dirinya sendiri. Dalam perjalanan kan ya saya pikir pastilah ada Bapak perlu untuk bersih-bersih, perlu mandi, perlu ibadah. Nah itu tuh seperti apa Pak? Ya sebenarnya ibadah lagi ya kembali kepada diri kita. Kan itu bersih pada diri kita juga. Apa yang dibersihkan daripada diri kita? Apa yang dengan mandi aja membersihkan kita kan itu. Kalau kita hanya cuma bersihkan diri kita, berarti mandi itu cuma bersihkan badan aja, nggak bisa membersihkan ininya, nggak bisa membersihkan dirinya kan itu. Kalau kita bisa membersihkan dirinya, maka dia akan tahu diri kita kan itu ibaratnya. Kalau kita nggak cuman tahu ibadah arti sesungguhnya itu apa kan itu. Banyak kan manusia kan tahu ibadahnya sebenarnya itu apa kan itu. Tapi kalau kita berbicara tentang bersih-bersih gitu, sebelum kita membersihkan yang di dalam, tentunya yang di luar yang secara nyatanya, secara tampak matanya, tentunya itu harus bersih juga kan Pak? Cuman kan ibaratnya kan lebih baik kita kan membersihkan dalamnya dulu. Kalau kita sebelum membersihkan luarnya. Kenapa aku bilang gitu? Kenapa itu? Ya luar yang luarnya itu kan nggak akan dibawa. Bener nggak? Betul. Luarnya dibawa nggak? Tapi kan ada nih sebutannya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya. Nah, seperti apa? Bersih kepada iman kok itu kan ibaratnya kan iman kita bagaimana? Apa iman kita udah bersih? Iya betul. Jadi kalau yang saya tangkap ya dari kalimat tersebut gitu, ya sebagai seorang Muslim ya kudunya bersih gitu maksudnya gitu. Tapi bukan berarti saya bilang Bapak nggak bersih, enggak gitu. Nah saya cuma minta tanggapan Bapak aja, seperti itu aja sebenarnya. Ya bersih itu kan ibaratnya kan ya ibaratnya kita dapatnya air ya. Kalau kita dapat air ya kita harus bersih.
Ya kalau kita nggak dapat ya bagaimana lagi kan? Iya. Ya kan nggak kan sholat kan ada bisa untuk tayamum. Bisa, kan iya, itu. iya. Ya apa kita mau masuk rumah orang kan nggak mungkin. Bukannya itu, ibaratnya itu. Nah, kalau untuk seperti yang saya tanyakan tadi, kalau untuk ibadah gitu ya, ibadah 5 waktu itu apakah dalam musafir seperti ini menurut pandangan Bapak nih, apakah itu masih diwajibkan? Ya dibilang ya aku bilang tadi itu sedapatnya Sedapatnya. gitu. Sedapatnya. Kalau dapatnya air ya kita sholat, kalau dapatnya kita pasti jalan ya kadang ya kita sholat kadang enggak, karena itu kan perjalanan. Iya, kan musafir, itu. ya. Karena perjalanan kan nggak bisa di ini, karena itu kan ibaratnya nggak ini, kecuali kita keadaan longgar, Ya. keadaan waktu longgar, keadaan apa kan itu ibaratnya. Kalau kita longgar kan itu bisa kan itu. Aku nanya lagi sama Bapak, sejarah Banten tuh gimana menurut Bapak ini? Sejarah Banten. Iya. Jujur, saya bukan orang ahli sejarah. Saya bukan orang ahli sejarah. Ya mungkin kalau Bapak kan mungkin tahu kan, mungkin kemana bahasa sejarah kan. Ya entah bener entah tam ya. Bahwa Banten ini akan diserang sama Baduy katanya. Gimana? Mau diserang sama Baduy katanya. Mau diserang sama Baduy? Iya. lama kalau menurut sejarahnya tuh kalau Abu Yasari meninggal. Tahu Abu Yasari? Abu Yasari. Iya. Oh, Abuya. Iya. Abuya tahu ya. Nah, tahu. Itu nanti sepeninggalnya dia katanya mau diserang Banten ini. Dengan alasan? Serang. Ya memang ini kan dulu pulaunya dia Baduy. Ya kan Sejarahnya Baduy itu kan masih termasuk Banten. Kenapa dia menyerang daerah sendiri? Nah ya itu kan dia kan terpencil. Oh, Terpencil mengganti kan nyerang lagi. Dulu kan sama Sultan Hasanuddin kan diserang. Sama pasukan Hasanuddin diserang 12 kan kalah. Kan itu tapi Pucuk Umbun kan nerima. Bahwa kelak aku nanti negaraku mau akan diserang lagi. Makanya ini disebut nama Serang. Serang. Tapi Ya. kalau menurut bahasa sini Serang itu sawah. Ya. Itu. Ya. Kan itu. Jadi yang saya tahu kalau Baduy itu ya memang kalau sekarang ya untuk pemerintahan Banten ini sekarang gitu, mereka benar-benar memperhatikan Baduy sekarang nih Pak. Kalau yang saya lihat benar-benar dibina gitu, untuk infrastrukturnya juga sudah dibangun, sudah dibagusin gitu. Kemudian untuk segi pendidikan itu juga sudah cukup bagus lah. Kemudian akses ke sana, jalan itu sudah dibagusin. Jadi memang terpencil, tapi sekarang sudah mulai bagus lah akses ke sana itu. Gitu. Makanya kalau tempat ini Abu Yasar ini meninggal, maka itu akan diserbu Serang ini. Makanya kota ini mau diserang lagi. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Makanya ya Bapak ya siap-siap aja lah. Harus siap-siap fisik secara apa, banyak berdoa kan itu aja. Nggak akan lama lagi kan. Oh gitu. Karena manusia itu rodanya berputar Pak, apa kata ya, berputar. Kita akan kembali lagi ke zaman dulu Pak. Seperti hari itu gitu aja kan, bener nggak? Apa ada hari yang lain? Nggak ada. Gitu juga manusia itu akan kembali ke zaman dulu. Nggak akan berubah, kembali lagi ke seperti zaman para rasul, zaman Nabi para Belanda, para peperang ini akan kembali lagi Pak. Zaman itu akan kembali lagi ke situ, nggak akan. Bener nggak menurut Bapak itu? Ya. Apa dunia akan gini terus? Kan nggak mungkin. Iya. Kita akan kembali lagi ke zaman seperti dulu. Mobil pun nanti nggak ada, mobil nggak bisa jalan. Semua kendaraan itu nggak akan bisa jalan karena berputar roda itu. Plus nggak akan kembali lagi seperti zaman dulu, berputar roda itu. Makanya manusia itu pikir-pikir bingung. Tadi kembali ke Ya. masalah Baduy tadi ya. Ya. Maksudnya menyerang itu menyerang benar-benar secara fisik atau secara gaibnya gitu. Itu secara fisik, secara gaib juga. Secara fisik dan ataupun secara gaib ya. Secara gaib, secara fisik. Nah, kita kembali ke topik lagi, Pak. Ya. Bapak punya keluarga? Ya, alhamdulillah. Maksudnya anak istri? Ya ada.
Anak berapa? Anak baru satu. Satu ya. Terus dari istri itu diizinkan bapak pergi-pergi begini? Ya, dia kan udah tahu bahwa kelak engkau akan jadi musafir. Oh Gitu sih. Sebenarnya sih ya aku sih gak ada keinginannya di musafir, cuman ya ramalan dia juga Oh, ramalan akan istri menjadi musafir kan itu. Nah, aku sih gak ada keinginan. Aku sih pengen hidup normal, Iya, hidup seperti orang-orang biasa. Tapi mungkin dari jawaban istri yang itu, ini makanya aku sih nggak ada kepengen. Iya. Ini bawa apa Pak ini Pak? Ya ini Bawa paling bekal? ini, ya apalah ini kayak gini. Bawa pakaian gitu ya. Nah ini satu nih yang menarik, ini kucing. Ya, Kucing bapak yang bawa atau ketemu di sini? ya kucing ini bawa ini dari Bogor ini. Ini dari Bogor. Iya. 2 ekor. Iya, kasihan sekarang nggak tahu ini kok sekarang kok banyak kucing penyakitan itu ya. Kenapa ya sekarang ini banyak kucing dibuang? Iya, terlantar kan? Banyak kucing mati, aku tengok. Makanya aku ingin melihara itu ya, melihara dia. Nah, di situ pun kasihan, di situ banyak kucing dibuang, banyak kucing yang mati di situ. Iya, iya. Kemarin aku di Bandung ya banyak yang itu mati gitu. Jadi ini dibawa dari Bogor. Nah, ini dari Bogor nih. Ini bawanya pakai apa Pak? Ini taruh di sini. Oh, ditaruh dalam tas ini. Iya, ini. Oh. Mau dicuci nanti ketemu sungai. Hmm. Sungai ini. Jadi kalau di lantas nggak berusaha pingin keluar gitu apa gitu? Ya kalau keluar kita berhenti dulu. Jadi kalau berhenti ini dia nggak lari ya? Hah? Ya paling lari nggak jauh sih. Kalau tidur dekat gitu. Nanti dibawa lagi gitu kalau jalan Iya, dibawa lagi kalau ya. Jalan, kalau tidur jalan. Itu satu lagi udah besar ya? Oh, jenis anggora. Oh iya iya. Jenis anggora itu. Oh iya, lebih panjang ya bulunya ya, Anggora. lebih tebal ya. Jenis anggora itu. Aduh. Udah makan dia nih? Ini udah tuh masih bolak-balik makan. Udah mandir makan ini. Mana-mana kucing anak kecil kena mata sakit. Oh gitu ya? Iya. Mata, pilek dia kena mikron. Kalau manusia kan kebal ya. Kalau hewan mah nggak kebal karena kecil ya. Kan Iya. itu angin-anginan lagi. Pak, ini tongkatnya tongkat sakti bukan ini Pak? Ah? Tongkat sakti bukan ini? Enggak lah. Hah? Enggak. Siapa tahu ini ada isinya nih kayaknya nih. Apa? Ini ada isinya kelihatannya nih. Ini. Jangan percaya saya benda kayak gitu. Kita percaya kepada yang di atas saja. Oh iya benar. Jadi ini hanya memang dibikin biar nyentrik aja, Ya, biar enak dipegang aja ya, sebenarnya. Untuk ngusir anjing. Tuh, jadi nggak ada hal-hal mistisnya diisi atau apa tuh nggak ada kan ya? Nggak ada. Nggak ada, ya benar. Ya, nanti kita percaya kita musrik. Musrik jadinya. Iya. Tahayul. Iya. Terkadang kan ada tuh orang tongkatnya tongkat sakti katanya gitu. Ya, nggak ada ya, tongkat nggak ada yang sakti. Nggak ada yang sakti ya? Yang sakti itu Allah. Ah iya benar. Balik nanti. Iya. Kebanyakan orang keris-keris, iman. Iya. Ya, percaya kayak gitu. Ah. Banyak pegangan. Iya. Kalau kita yakinan bisa jadi dewa. Itu benar. Ya, Bapak terima kasih atas bincang-bincangnya nih. Iya, iya, iya. Nah ini cukup banyak hal-hal yang saya dapat, hal-hal positif yang tadinya ilmu saya belum sampai ke sana. Dengan berbincang-bincang dengan Bapak, ilmu saya jadi bertambah. Ya, Nah, alhamdulillah sharing-sharing ilmunya, terima kasih banyak. Semoga dalam perjalanan Bapak, Bapak akan menemukan apa yang Bapak cari. Amin. Nah, menemukan apa yang dicari, menemukan ketenangan jiwa, dan terutama diberikan kesehatan, Iya. keselamatan dalam perjalanan. Iya. Ya. Oh ya, tadi Bapak dari mana tadi Pak? Saya lupa. Dari Tegal. Ya. Oh dari Tegal. Di Tegalnya di mana Pak? Di Margasari. Margasari. Itu desa Margasari gitu. Itu kecamatan. Oh kecamatan Margasari. Iya. Desa? Ya, Karangbenda. Apa? Karangbenda. Karangbenda. Iya, Karangbenda. Karangbenda ya. Karangbenda. Ya. Ya yang penting Bapak happy, enjoy menjalankan aktivitasnya sebagai seorang musafir. Iya. Nah, iya. Doain aja, Pak. Iya. Mudah-mudahan Ya. Bapak selalu sehat Pak ya. Makanya dunia ini terakhir yang memimpin tuh orang Sunda katanya. Orang Sunda. Iya. Oh gitu. Yang akan adil. Makanya Bapak nyusulin nanti disebut dengan Sayang Sira.
Kalau kita susur di negara Sunda, Sunda itu ibaratnya kepala. Sunda ini kepala, Jawa itu kaki. Itu. Makanya kenapa kok pemimpin kepada orang Sunda? Udah banyak kan? Gak pernah kan? Nah, itu. Makanya Sunda ini Sang Yang Sira, Sang Yang itu buat kepala. Sang Yang Sira. Sang Yang Sira, ujung kulon. Sira itu kan kepala ya? Iya, Sang Yang Sira, ujung kulon. Sebelum kita berpisah ini kita foto dulu ya. Foto dulu. Ya teman-teman, alhamdulillah ini dari perbincangan ini ada hal-hal positif yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Bapak pengembara ini. Ya, kita berharap semoga dalam perjalanan si Bapak akan selalu diberikan kelancaran dan menemukan apa yang beliau cari sebenarnya. Itulah harapan kita. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya banyak ya. Oh, nggak usah repot ya.